Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian min wasaya salaf lisyabab, yaitu wasiat-wasiat para ulama salaf terkhusus untuk para pemuda, atau di dalam sebuah terjemahan disebutkan 15 nasihat para salaf untuk pemuda. Ikhwah, kita sudah kita masuk pada nasihat yang kedua. Al-wasiyatu tsaniyah, wasiat yang kedua. Wa min jumlati wasaya salaf lisyabab, di antara wasiat ulama-ulama salaf khusus untuk para pemuda, maja'a an Hammad bin Zaid, sebagaimana yang diriwayatkan dari Hammad bin Zaid, annahu qala, bahwasanya dia berkata, dakhalna ala Anas bin Sirin, saya mengunjungi Anas bin Sirin rahimahullah fi maradih, saya menjenguk Anas bin Sirin di saat dia sakit. Saya menjenguk Anas bin Sirin. Faqala, lantas dia berkata, maksudnya Ibnu Sirin berkata kepada Hammad bin Zaid. Faqala, dia berkata, ittaqullah ya ma'syaras syabab. Ittaqullah ya ma'syaras syabab. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai para pemuda. Unzuru mimman ta'khuduna hadhil ahadits. Kalian harus perhatikan betul dari mana kalian mendapatkan hadis. Fa innaha min dinikum, karena ini termasuk perkara agama kalian. Maksud Ibnu Sirin bahwasanya ketika hadis sudah mulai banyak beredar, maka dia memberikan nasihat kepada para pemuda. Kenapa para pemuda? Karena memang para pemuda inilah yang sangat antusias. Mereka inilah yang memiliki semangat yang luar biasa dalam menukil hadis, dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Ibnu Sirin memberikan nasihat khusus, minta perhatian khusus untuk para pemuda. Unzuru, kalian perhatikan benar-benar, mimman ta'khudhu hadil hadis. Dari mana kalian ambil hadis-hadis ini? Fa innaha min dinikum, karena memperhatikan dari mana kita mendapatkan hadis ini termasuk
dalam aturan agama kalian. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana sudah kita maklumi bahwasanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang berani memalsukan hadis. Demikian juga masa tabi'in sudah mulai. Makanya di saat itu ikhwah, para ulama-ulama mulai selektif dalam meriwayatkan hadis. Mulai selektif dalam mendengar hadis. Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini mereka tidak lagi sembarangan menerima hadis. Karena sudah mulai tersebarnya kaum muslimin, akhirnya ada orang-orang yang memang ingin agar dia dikenal dan dia meriwayatkan banyak hadis. Sementara dia tidak mengetahui dari mana hadis itu. Bahkan dia tidak tahu derajat hadis tersebut. Intinya semangatnya hanya untuk mengumpulkan hadis tanpa tahu apakah hadis ini hadis benar-benar hadis ataukah hadis memang buatan manusia, buatan orang-orang, ya, untuk merusak agama Islam dari dalam. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Di dalam Islam ikhwah, ya, ketika kita mengambil ilmu, tentunya kita harus perhatikan kepada siapa kita mengambil ilmu tersebut. Kita tidak boleh sembarangan mengambil ilmu agama ini. Artinya kita harus benar-benar faham tentang jejak pendidikan orang tersebut, track recordnya, ya, sehingga kita bisa tenang untuk mengambil ilmu dari orang-orang tersebut. Tidak bisa dalam mengambil ilmu ini kita katakan ambillah baiknya, buanglah buruknya. Dan ini menjadi slogan sebagian kaum muslimin yang slogan ya. Antum iya aja. Slogan. Slogan sebahagian kaum muslimin dan memang terdengar sangat manis. Padahal ini merupakan racun yang mematikan dalam agama Islam. Kenapa demikian ikhwah? Perhatikan. Untuk mengetahui sebuah penyakit, untuk mengetahui ahli tidaknya dalam berbahasa, untuk mengetahui piawai dan tidak piawainya seseorang dalam satu bidang, maka yang paham adalah mereka yang berkecimpung di bidangnya tersebut. Pengalaman saya ini, akhir tahun 80-an, sekitar 89, 90 begitu. Ya. Kita punya kawan-kawan tamatan salah satu pondok tua lah di Sumatera Utara ini. Dan mereka sering berbahasa Arab. Waktu itu kita nggak gitu paham bahasa Arab. Bukan nggak gitu paham, memang nggak paham. Jadi mereka tahulah ikhwah kalau orang pondok pesantren ini kan campur, ya kan? Campur bahasa Arabnya, campur bahasa-bahasa yang lain. Sama dengan Indonesia ketika mereka orang Indonesia ketika berbahasa Inggris, ya kan campur-campur. Kadang-kadang Inggris di Indonesia kan, ya kan? Liver on road, hati-hati di jalan misalnya begitu. Demikian, nggak apa-apa, no father kan, no papa kan father. Begitu-begitu ikhwah bahasanya. Jadi nggak apa-apa, no father. Yang seperti ini ikhwah sering, dan itu juga di dalam bahasa Arab ada begitu. Makanya di pondok-pondok mereka menggunakan dia bahasa Indonesia, tapi diarabkan. Ya sebenarnya orang Arab nggak ada menggunakan kalimat seperti itu, ya nggak ada. Seperti orang Inggris, mana ada menggunakan hati-hati, lever on road, mana ada kan? Hati-hati, lever. Jadi dalam masalah ini di Arab juga begitu, diarabkan, dibahasa Arabkan. Demikian ikhwah. Dan orang Arab sendiri tidak faham dengan itu. Walaupun kata-katanya itu kata-kata Arab. Apalah contohnya? Lupa saya kalau buat contohnya. Apa contohnya? Kolbun. Hati-hati, kolbun gitu ya. Enggak ada yang sering dipakai, Allahu Akbar. Itulah intinya ikhwah. Dia berbahasa Arab tapi kosakatanya itu diambil Arab hanya digunakan dengan cara orang Indonesia.
Demikian ikhwah, rahimanallahu wa'alaikum. Jadi yang namanya anak pesantren tentulah bercampur antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kadang bahasa Mandailing juga campur. Jadi ketika dia berbahasa Arab dengan temannya, ketika dia berbicara, wah ini bagus sekali, lancar bahasa Arabnya ikhwah. Bagus bahasa Arabnya. Demikian, kita kan nggak tahu bahasa Arab itu apa. Dah, setelah ngertilah sedikit-sedikit bahasa Arab bagaimana, kita dengar lagi apa yang mereka bicarakan. Ternyata memang bukan bahasa Arab. Bahasa Arab campur bahasa Mandailing rupanya. Demikian ikhwah, campur bahasa Mandailing. Ya mungkin ada songonan-songonan gitulah kira-kira kan. Kemudian campur bahasa Arab. Tadinya kita menilai ini bahasa Arabnya lancar sekali. Tapi ternyata bahasa Mandailing dicampur dengan bahasa Arab. Ya kita kalau bahasa Arab kan nampak ikhwah. Ya, kita dengar karena ada dalam Al-Quran gitu kan. Tahu ini bahasa Arab. Tapi ternyata bukan. Kenapa kita tahu? Setelah belajar bahasa Arab. Makanya kalau kalau ada orang-orang Indonesia mendengar datang ke Mekah kemudian mendengar TKI Indonesia itu ikhwah, itu bahasa Arabnya, bahasa Arab bagus sekali bahasa Arabnya menurut mereka, padahal mereka berbahasa Arab sangat pasar. Demikian ikhwah, itulah di ikhwah, kita tahunya itu setelah tahu. Dari siapa yang bisa tahu bahwasanya seorang itu memang bisa bahasa Inggris? Orang yang bisa bahasa Inggris. Demikian ikhwah. Jadi kalau dalam agama Islam ini, untuk bisa ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Itu hanya untuk orang-orang yang faham dengan prinsip-prinsip dasar, yang faham dengan agama Islam ini. Barulah dia katakan buang yang buruk, ambil yang baik. Tapi bagi orang-orang yang gak faham, orang-orang awam, bagaimana dia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk sehingga dia buang yang buruk, dia ambil yang baik. Demikian ikhwah. Kalau antum nanti keluar dari masjid, tahu nggak sendal yang bagus dengan sendal yang nggak bagus? Tahu kan? Kalau antum pakai prinsip itu bisa kan antum lakukan? Ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk, bisa kan? Bisa. Kenapa? Kita paham mana sendal yang bagus, mana yang tidak. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam prinsip agama tidak bisa seperti ini. Ya. Tidak bisa seperti ini. Ambillah yang baik, buanglah yang buruk, hanya bisa berlaku untuk orang-orang yang faham dengan agama Islam. Atau oleh para ulama baru bisalah kita katakan ambil yang baik dan buanglah yang buruk. Karena terlalu banyak syubhat-syubhat yang beredar di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu rahimanallahu wa iyyakum, wasiat Ibnu Sirin kepada para pemuda yang memang semangat dalam menuntut ilmu ini, dia mengatakan cobalah dipilih-pilih dari siapa kalian mengambil ilmu itu. Dari siapa kalian mengambil itu? Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan, unduru mimman ta'khudhu dinakum. Ambillah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan jadi sembarangan. Ya. Jangan dari sembarangan orang. Nanti dia ngambil dari sufi, dari siapa-siapa saja. Terkadang ikhwah dia berada di grup WhatsApp yang di situ campur baur. Kemudian dengan berbagai macam syubhat. Akhirnya dia bingung di situ. Kenapa? Banyak sekali syubhat-syubhat yang gak bisa dia counter. Bahkan dia pun mulai termakan oleh syubhat. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia tanyakan kepada ustadznya. Demikian. Dia tanyakan pada ustadznya. Ini gimana cara membantah syubhat ini? Akhirnya PR-nya bukan PR dia jadinya. PR siapa? PR ustadznya. Kenapa ustadz gak jawab-jawab? Ini syubhat. Ente keluar dari grup itu. Biar gak banyak syubhat yang masuk. Syubhat itu gak habis-habis ikhwah. Para ulama kita mengatakan al-qulubu dha'ifa wasyubhatu khattafah. Hati itu lemah. Hati itu lemah. Wasyubhatul khattafah. Sementara syubhat itu kencang menerpa. Demikian. Oke, hati kita kuat, tapi ketika kita diterpa terus, yang kuat itu bisa menjadi lemah karena kena terpa terus menerus. Oleh karena itu rahimanallahu wa iyyakum, ya, untuk menjaga keistiqomahan kita, ya, ambillah ilmu itu dari siapa yang antum yakini yang dia berpegang dengan manhaj salaf. Mereka berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW
yang berpijak di atas manhaj salaf sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Oleh karena itu ikhwah, untuk itu semua dari sini fahamlah kita bahwasanya setiap kaum muslimin wajib untuk menuntut ilmu. Karena kita tidak bisa mengetahui agama ini tanpa menuntut ilmu. Al-ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu dengan belajar fikih dengan cara berusaha untuk memahami fikih. Itulah merupakan cara jalurnya para ulama terdahulu untuk memahami agama ini. Tidak ada seorang pun di antara mereka dia memahami agama melalui mimpi. Itu tidak ada sama sekali ikhwah. Dan ada juga mengatakan dia mempelajari agama ini langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melalui para sahabat dan tidak melalui para tabi'in. Langsung dia ketemu dengan Rasulullah Sallallahu. Ikhwah, kalau seperti inilah agama Islam kita, nanti akan hancur lebur agama ini. Karena masing-masing orang akan mengatakan dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini sudah baku. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam itu menjadi agama kalian. Sudah baku, tidak bisa ditambah-tambah dan tidak bisa dikurang-kurangi. Oleh karena itu kalau ada orang-orang sekarang yang mengatakan bahwasanya saya mendapatkan penemuan baru dalam Islam, ketahuilah itu pasti bid'ah. Karena tidak ada penemuan baru. Kalau ilmu sains, kalau masalah teknologi, para teknokrat, para ekonom, dia mendapatkan teori-teori baru dalam masalah ekonomi, mendapatkan sesuatu yang baru dalam masalah teknologi, oke, tidak masalah. Tapi kalau masalah agama tidak bisa. Tidak ada penemuan baru dalam agama Islam. Ternyata setelah saya teliti ayat, setelah saya teliti hadis Rasulullah SAW, ternyata zina itu boleh. Kalau seperti ini ikhwah, ya, ini bisa merusak Islam. Demikian, tidak ada satu perkara pun yang tidak dibahas oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan itu tidak ada cara lain selain duduk belajar. Sesuai dengan kemampuan. Kalau Anda masih muda, masih remaja, punya banyak waktu, masuk pondok. Kalau yang kepingin belajar agama Islam. Kalau Anda sudah tanggung, dibilang remaja tidak, dibilang dewasa juga enggak, tanggung dia. Gimana? Sibuk bekerja, ya sudah cari waktu-waktu tertentu untuk bisa mendengar agama Islam. Untuk belajar, duduk belajar. Sesuai dengan kemampuan. Karena enggak mungkin kita katakan besok para ikhwah masuk pondok semua ya. Enggak bisa juga. Karena orang masing-masing punya waktu yang terbatas. Apalagi kalau saya wajibkan, udah setiap hari Sabtu kita setoran hadis Arba'in Nawawi. Wajib. Menurut antum berapa orang yang datang Sabtu depan? Demikian ikhwah, enggak bisa. Ya, jadi ya sesuai dengan kemampuan kita, tapi tetap kita sesuai dengan kemampuan kita dan sungguh-sungguh dengan kemampuan kita itu, kesempatan kita itu. Misalnya lah seminggu, 1 pekan saya hanya sempat 2 kali, sungguh-sungguh yang 2 kali itu. Jangan yang 2 kali itu sepekan itu pun masih jiping, ngaji kuping. Tengok, assalamualaikum pulang. Tengok, assalamualaikum pulang. 15 tahun begitu-begitu aja. Demikian, tidak ada peningkatannya. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, talabul ilmi itu memang harus sungguh. Ya. Talabul ilmi harus sungguh. Imam Syafi'i aja menyebutkan 6 hal untuk menuntut ilmu. Beliau katakan di antaranya itu az-zaka. Zaka itu cerdas. Kalau cerdas ini ikhwah insyaallah. Karena sangat jarang orang yang sangat pintar sebagaimana sangat jarang orang yang sangat bodoh. Umumnya rata-rata. Ya, umumnya itu rata-rata. Kalau dia agak kurang, kalau dia sungguh-sungguh, insya Allah dia bisa akan menjadi cerdas. Az-zaka, al-hirs, sungguh-sungguh. Hirs itu antusias, semangat. Jadi kalau ada orang ngaji, jalan dari parkir aja kemari sudah macam orang lepoh gitu. Macam
macam tulangnya lembek begitu. Udahlah, pulang aja lah. Sampai sini nanti cuma tidur aja bawaannya. Gak ada semangatnya sama sekali. Ijtihad sungguh-sungguh. Apa contohnya? Ciri-ciri orang sungguh itu apa ya, ikhwah? Nah, ini cirinya. Ini sungguh lu insya Allah nih. Ada mejanya, ada yang ditulis. Nah, itu Bapak itu pakai tas. Itu oh, jadi Ustaz kami kalau dengar-dengar enggak sungguh-sungguh. Enggak sungguh juga. Tapi enggak nampak gitu. Itu aja. Sungguh-sungguh semua Masya Allah. Iya, tapi enggak nampak aja gitu. Demikian ikhwan. Itu di antara sungguh-sungguh. Ada hirs, semangat, ada ijtihad, sungguh-sungguh. Bahkan beliau katakan ada bulughah. Bulughah itu apa ikhwah? Biaya. Ada biaya. Antum ada di sini kemari itu naik apa? Naik awan macam songgokong itu kemari. Enggak pakai biaya. Enggak ada kan? Pakai biaya kemari ikhwah. Apalagi bawaannya mendung begini. Mau keluar dari rumah, Allahu Akbar. Ini kondisi kayak gini mau keluar rumah. Itu luar biasa itu ikhwah. Apa namanya? Perdebatan dia. Mendung, nanti hujan. Apalagi naik sepeda motor kan. Nanti mendung, nanti hujan. Gimana lah? Pergilah. Udahlah nggak usah lah. Itu perdebatan sendiri. Nah, ada yang berdebat terus sampai jam 6 nggak kemari-kemari. Ada. Begitu. Ada yang dia akhirnya menang. Masya Allah. Itu perdebatan ikhwah. Sungguh-sungguh. Ada yang udah saya mau ngaji lah. Sudah setiap hanya 1 pekan hanya sekali masa libur. Belum tentu juga hujan. Udah bismillah. Semangat dia datang dia di sini. Begitu innal hamdalillah hilang semangatnya, tidur. Karena memang begitu ikhwah. Ketahuilah bahwasanya setan itu nggak akan membiarkan antum itu untuk tetap istiqomah di atas yang benar. Ketika dia nggak berhasil menghalangi antum untuk datang kemari, jangan dikira dia biarkan antum di sini. Apalagi dingin kayak gini kan, dingin begitu. Udah bukan innal hamdalillah. Enak tidur pas ngaji ikhwah. Itulah dia ikhwah. Alhamdulillah ada yang prepare dia. Saya biasanya kalau ngaji sore saya ngantuk, saya mau tidur dulu ba'da zuhur. Itu prepare. Insya Allah tidurnya itu ada nilai ibadah. Ternyata habis asar begitu innalhamdulillah tetap ngantuk dia. Tapi kan kita lihat kesungguhan. Berarti harus punya cara yang lain. Gimana? Beli kopi. Gitu. Itu namanya sungguh-sungguh. Dalam mempersiapkan diri dalam mencari ilmu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah dia. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian, ya, untuk menuntut ilmu itu yang sungguh-sungguh itu, oke, dia sungguh-sungguh sementara dia ambil dari semua orang. Permasalahannya itu jadi bermasalah untuk dirinya sendiri. Jadi bermasalah untuk dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ahlu dzikir. Ahlu dzikir ini ikhwah, seorang yang alim bukan berarti dia harus menjadi albani dulu. Baru dia bisa menyampaikan yang benar, enggak. Yang penting ketika dia menyampaikan apa yang dia sampaikan, dia harus yakin itu yang benar, jelas datanya, akuratnya jelas. Gitu ikhwah. Dasarnya jelas. Sampaikan. Karena Allah mengatakan dalam surah Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan ya Muhammad, hadhihi sabili, ini ada jalanku. Ad'u ilallah, aku ajak orang-orang ke jalan Allah. Ad'u ilallahi ala basiratin, di atas ilmu. Basirah ini ikhwah, yang disampaikannya itu harus ada dasar yang jelas. Udah, ilmu, kontennya, isinya harus jelas. Isinya harus kuat dasarnya. Kemudian dia juga harus punya ilmu cara menyampaikan. Ya, cara menyampaikan supaya apa yang disampaikan itu bisa masuk, bisa faham. Tidak bisa kita dengan suka-suka kita bahasa kita sendiri. Ali mengatakan radhiyallahu anhu, hadisun nas qadra uqulihim. Bicaralah kepada orang-orang sesuai dengan kemampuan mereka, akal mereka. Aturiduna yukadziballahu wa rasulah. Sukakah kalian kalau mereka itu nanti karena nggak cocok dengan akalnya, artinya nggak bisa diterima akalnya, mereka akan mendustai Allah dan Rasulnya? Kemudian ikhwah, dia juga di samping dia harus bisa menyampaikan dengan tepat, juga dia punya ilmu tentang kepada siapa dia akan sampaikan. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya.
Kemudian di antara disebutkan oleh para ulama, di antara sifat-sifat orang-orang yang bisa diambil ilmunya. Pertama, khasyatullah. Seorang yang takut kepada Allah. Ya. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini dia berusaha, terlihat jelas dia berusaha untuk menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeda dengan yang lain-lain. Demikian ikhwah. Ada yang sangat wara', Masya Allah. Ada yang sangat wara', bahkan ada yang sangat zuhud. Ya, para ulama-ulama yang zuhud ini ikhwah, yang wara' luar biasa ini, perlu kita ketahui apa beda antara zuhud dengan wara'. Zuhud dengan wara' apa bedanya? Kalau wara', seorang yang wara' yaitu dia hanya melakukan yang jelas-jelas halal. Tidak akan melakukan yang haram. Itu wara' namanya. Adapun zuhud, dia hanya melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk akhiratnya. Walaupun hukumnya boleh, dia tidak akan melakukannya. Itu orang zuhud. Jadi dia hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat. Dia bisa meninggalkan yang halal. Makanya orang zuhud, ikhwah, dia tidak main bola. Apa hukum main bola? Mubah. Hukum main bola mubah. Tapi dia nggak lakukan. Kenapa? Menurut dia, kalau saya main bola habis waktu saya. Sementara begini, saya lebih bermanfaat kalau saya begini begitu. Begini begitu. Bukan berarti main bola nggak boleh, boleh. Tapi seorang yang zuhud nggak melakukan itu. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kata beliau lagi jalan, kemudian anak-anak main bola, bolanya itu menggelinding ke kaki beliau. Beliau hanya berhentikan saja. Kalau kita lagi jalan, bola gelinding ke kaki kita gimana? Macam Messi kita set, gitu kan. Kalah pula kita dengan anak main-main itu. Demikian. Nah, set kepit ke belakang gitu kan gitu. Keluar. Ikhwah, kenapa? Ya, nggak ada masalah, tapi begitulah ikhwah rahimanallah. Ada para dai itu yang memang Masya Allah zuhud. Ya, sehingga orang-orang mengatakan, ini kok kaku kali dai ini. Nah, begitu. Itu bukan kaku, itu kezuhudan dia. Ya. Itu bukan kaku. Memang dia zuhud seperti itu caranya. Kan ada yang para dai itu ada yang main bola, ya kan? Main bola, ada yang main skateboard, ya kan? Apalagi macam-macam ikhwah. Ya, macam-macam. Hal-hal yang mubah, yang boleh dia lakukan. Ini enggak ada masalah. Tapi ada juga yang enggak mau yang seperti itu ikhwah. Karena khawatir nanti kalau saya main bola tertendang saya kaki kawan. Nanti berdosa saya, nah, begitu. Yang kalau sudah main bola, ikhwah, berkompetisi, kira-kira ada nggak orang yang nggak jatuh ketika main bola, atau nggak tertendang kakinya ada? Namanya juga berebut bola, bola hanya satu, orangnya 10 tambah 10, 20 orang berebut bola satu, nggak akan mungkin nggak pernah ada kesalahan, pasti ada kesalahan. Ketika mau menendang, gak kena bolanya, yang kena kaki kawan. Maaf ya, maaf lahir batin. Begitu ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, khasyatullah, takut kepada Allah. Berkata Ibnu Mas'ud, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bi ightirarin bihi jahlan. Kata Ibnu Mas'ud, cukuplah dengan seorang alim itu mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah seorang yang merasa bangga dengan ilmunya, itu menjadi dikatakan orang jahil. Kemudian, hina nada ahadun Imam Sya'bi. Jadi Imam Sya'bi dipanggil oleh seseorang. Orang ini mengatakan, ya alim, wahai orang alim, wahai alim. Faqala Sya'bi, berkata Imam Sya'bi, innamal alim may yakhshallah. Yang dikatakan orang alim adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, dalam bahasa Arab ada khauf, ada khasyah.
Ada khauf, ada khasyah. Bedanya kalau khasyah itu adalah takutnya orang alim. Di mana dia takut dikarenakan ada dalil yang dia pegang. Demikian ikhwah, itu takutnya orang alim. Sehingga takutnya orang alim ini membuat dia menjadi lebih giat dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam An-Nakhai rahimahullah, kana rajulu idza arada ay ya'khudha an rajulin nadhara fi salatih. Mereka katakan bahwasanya mereka pada waktu dahulu, kata Ibrahim An-Nakhai, kami seseorang kalau ingin berguru, mencari guru, dia akan lihat sholat gurunya. Dia akan, yang pertama yang mereka nilai, ini guru ini gimana sholatnya. Wa fi halihi, dan kondisinya. Wa fi simmatihi, dan akhlaknya. Summa ya'khudhu minhu, kemudian barulah dia ambil. Jadi kalau dia lihat, ini seorang ustadz, gak pernah ke masjid. Kalau sholat asal-asalan, tapi kalau bicara Masya Allah, dia luar biasa, tapi tak terlihat dalam sholatnya, maka nggak akan diambil. Nampak nggak sungguh-sungguh sholatnya. Demikian ikhwah. Kemudian selanjutnya, jadi yang pertama yaitu as-sifatu may yu'khadh anhum di ilm, sifat yang diambil dari mereka ilmu yaitu khasyatillah, takut kepada Allah. Yang kedua, rasikhina fil ilm, dia itu mapan ilmunya. Ikhwah, mapan ilmu yang dimaksud, mapan ilmunya dalam bidang yang sedang dia sampaikan. Karena kalau kita sekarang mapan di semua bidang ilmu, itu suatu hal yang sulit ikhwah mencarinya. Ilmu hadis, Masya Allah. Ilmu jarh wa ta'dil, oke. Ilmu fikih, oke. Usul fikih, oke. Tafsir oke, usul hadis oke, semua oke. Itu sangat jarang ikhwah. Ya, sangat jarang. Makanya ikhwah, kalau kita lihat sepanjang sejarah kaum muslimin yang ahli-ahli dalam ilmu umum, ya, itu tidak bisa ahli dalam masalah agama. Yang masalah agama ahli, dia tidak ahli dalam masalah ilmu umum. Itu ikhwah. Tapi kalau sekedar tahu, oke, untuk kehidupan hari-hari itu bisa. Tapi dia menjadi rasikh, menjadi dalam ilmunya dalam bidang tertentu, memang dia harus dalami itu. Demikian ikhwah. Kemudian yang ketiga, alla yakuna ashabu tatabbu rusakh wa minal mutasahilina fi fatawihim. Yang ketiga yaitu tidak termasuk seorang yang suka mencari-cari dispensasi. Artinya kalau ada keringanan langsung dia ambil yang ringan, bukan dia mengambil yang ringan itu atas dasar dalil yang ada. Selalu dia mencari-cari yang ringan-ringan. Kalau ada perbedaan pendapat para ulama, dia ambil yang paling ringan, bukan melihat apa dasar masing-masing. Ya, sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab bahwasanya mereka yang mencari-cari keringanan, man tatabba rusakh faqad tazandaqa. Barang siapa yang mencari-cari keringanan, maka dia telah zindik, kata Umar bin Khattab. Allahu a'lam bissawab. Berikutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ayyakuna lahu bagin tawilin fi talaqil ilm. Dia seorang yang memang sudah lama belajarnya. Jadi bukan tiba-tiba dia hilang dari peredaran. Dia tadinya mungkin pedagang, tiba-tiba hilang dari peredaran, setahun pulang sudah ngisi kajian. Wah, tiba-tiba, Bapak ini kan tukang kopi kemarin. Setahun hilang, tiba-tiba sudah ngisi kajian. Bahas masalah tafsir. Terus dari mana? Karena ikhwah, sebagian kaum muslimin ada yang seperti itu. Demikian. Jadi pergi dia, kemudian tiba-tiba pulang, alumni mana? Alumni Yaman misalnya begitu. Alumni mana? Karena kalau di sana itu kan tidak ada tidak seperti universitas, ada yang tidak universitas. Antum pergi ke sana 4 bulan, capek, antum pulang, udah bisa. Karena seperti ngaji begitu. Talaqil ilm. Beda halnya dengan di Madinah. Madinah itu kalau kita masuknya ada yang sesuai dengan kurikulum. Ada semester 1, 2, 3, 4, ada target. Antum nggak sampai target, suruh pulang.
Demikian ikhwah. Ya, kalau kalau talaki ini kan terkadang nggak dipantau oleh syekhnya apakah hadir atau nggak hadir. Itu ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini dia diketahui memang lama dia belajar. Ya, lama dia belajar. Kemudian berkata Imam Malik rahimahullah, la yu'khadul ilm an arba'in. Tidak diambil ilmu dari 4 orang. Pertama, safih yu'linu safahan wa in kana awra'un nas. Orang yang bodoh yang jelas-jelas dia mengumumkan kebodohannya. Walaupun dia terlihat orang yang sangat wara'. Misalnya ikhwah ketika dia berbicara tentang masalah agama Islam, yang kita tahu yang dia sebutkan itu penyimpangan semua. Penyimpangan. Kemudian berbicara masalah gaib. Itu ikhwah. Seperti yang pernah kita dengar, mungkin antum pernah dengar adanya seorang mengatakan karena dia di hadapan dia ada 2 kuburan. Di antara 2 kuburan ini adalah raudhatun min riyadil jannah katanya. Depannya ada 2 kuburan nih, kuburan syekh dia lah. Ya. Di antara kuburan ini dan kuburan ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Yaitu salah satu taman surga. Dan itu diposting dan itu diiklankan di media sosial. Belum lagi berita-berita yang memang sangat-sangat aneh ikhwah. Berita-berita yang sangat-sangat aneh. Kalau antum perhatikan, sesuatu yang memang gak masuk akal. Taib ikhwah. Kemudian apa lagi ikhwah? Yang kedua, sahibul bid'ah yad'u ilal hawa. Yaitu pelaku bid'ah yang dia mengajak orang lain untuk berbuat bid'ahnya. Kemudian yang ketiga, may yakdzibu fi hadisin nas. Yaitu mereka yang diketahui berbohong ketika berbicara. Yang keempat, salihun abidun fadilun idza kana la yahfazu may yuhadditsu bihi. Yang keempat, seorang yang soleh, fadil, terhormat, tapi dia tidak hafal dengan apa yang sedang dia ucapkan. Jadi orangnya pelupa dengan pelajaran yang dia berikan. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ada satu kisah ikhwah, ya, ada satu kisah. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pernah mengatakan, dakhala rajulan fi min ahlil hawa. Bahwasanya masuk seseorang dari kalangan ahlul hawa ala Ibnu Sirin, kepada Ibnu Sirin. Faqala, ya Abu Bakar, nuhadditsuka haditsan. Ya Abu Bakar, kami mau menyampaikan kepada kamu satu hadis. Faqala, la. Kata Ibnu Sirin, enggak. Qala, ini mengatakan lagi, fanaqra alaika ayatun min kitabillah. Kalau enggak mau ya sudah, kami mau membacakan salah satu ayat dari kitabullah. Kemudian berkata Ibnu Sirin, qala la, enggak. Aku enggak mau mendengar dari kalian tidak hadis dan juga tidak Al-Quran. Lantas, apa kata Ibnu Sirin? La taqumanna alayya au ana aqumanna. Kalian pergi atau aku yang pergi? Lantas, fakharaja. Keluarlah 2 orang ini. Kemudian, faqala ba'dul qaum. Sebagian orang bertanya kepada Ibnu Sirin. Pertanyaan mereka, ya Abu Bakar, maka na alaika ayyaqra alaik, maka na alaika ayyaqra alaika ayat min kitabillah. Memang apa kendalanya? Kan yang mereka baca itu ayat. Kenapa enggak mau dengar? Yang mereka dengar adalah ayat Quran. Kenapa tak mau dengar? Apa kata Ibnu Sirin? Inni khasyitu ayyaqra alayya ayatun fayuharrifaniha fayuqirru dzalika fi qalbi. Aku khawatir mereka membaca ayat, kemudian mereka mengolah ayat tersebut. Mereka membaca ayat, tapi ayat ini mereka olah sehingga ayat tersebut masuk ke hatiku dan sulit untuk keluar dari hatiku. Begitulah para ulama terdahulu menjaga.
Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kalau kita mendengar seseorang, kita tahu apa yang dia ucapkan itu banyak penyimpangannya, banyak tak mendasarnya, ya. Sebaiknya daripada nanti akan mengotori hati, sebaiknya berdiri saja dari situ. Kecuali kalau antum bisa mengcounter. Demikian. Kecuali kalau antum punya dasar untuk menolak yang ini. Minimal untuk antum sendiri. Tapi kalau khawatir antum nanti ada syubhat, ya, ada syubhat. Permasalahannya ketika syubhat itu masuk ke hati dan sulit untuk keluar, ini permasalahannya. Lebih baik kita jaga. Demikian. Apalagi ikhwah sekarang di media-media sosial banyak sekali syubhat-syubhat. Banyak sekali syubhat-syubhat. Apalagi akhirnya dengan ada syubhat tersebut, itu akhirnya berdebat di komentator. Para komentator muncul biasanya. Masing-masing memberikan komentar-komentarnya. Yang komentarnya itu bisa berhari-hari terus ada komentar, saling menjawab. Kalau sudah ting 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 ting, berarti dijawab, boleh. Hati berdetak, apa jawabannya? Begitu. Akhirnya hidup tidak tenang gara-gara hanya perdebatan. Demikian ikhwah, makanya hati-hatilah di zaman sekarang ini. Kemudian berkata Muhammad bin Sirin rahimahullah, lam yakunu yas'aluna al-isnad. Dahulu kata Ibnu Sirin, dulu para sahabat tak pernah bertanya tentang sanad. Jadi kalau ada yang mengatakan qala Rasulullah SAW, langsung mereka terima. Tolong itu anak-anak, itu nanti jatuh nanti itu. Mau manjat-manjat di situ, coba diamankan. Di kaca itu. Taib ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Ibnu Sirin? Dahulu kami tak pernah, dahulu para sahabat tak pernah bertanya tentang sanad. Dari mana kamu dapatkan? Siapa dia? Di mana dia? Enggak pernah ditanya. Falamma waqatil fitnah. Ketika muncul fitnah, qalu sammu lana rijalakum. Mereka akan bertanya, sebutkan oleh kalian siapa riwayat-riwayat kalian. Kamu dapat dari mana? Kamu dapat dari mana? Itu lantas ditanya. Demikian ikhwah. Fayanzuru ila ahli sunnah fayakhuduna hadithahum. Kalau ternyata dia berasal dari seorang ahli sunnah, maka mereka ambil. Kalau tidak, mereka buang. Itu ikhwah. Ya. Pada zaman Imam Ahmad, waktu itu Imam Ahmad ada temannya satu lagi, saya lupa namanya. Ada seorang qasas. Qasas ini ikhwah yang suka memberikan kisah-kisah. Menceritakan kisah-kisah dan dia dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi seorang qasas ini bercerita tentang Rasulullah. Yang dia katakan dari Ahmad. Aku meriwayatkan dari Ahmad, maksudnya Ahmad bin Hanbal. Aku meriwayatkan dari Ahmad dari fulan, disebutkanlah sanadnya sampai Rasulullah SAW. Dulu kan ikhwah, orang gak banyak tahu yang mana Imam Ahmad. Kalau nama besarnya tahu, tapi yang mana orangnya gak tahu. Dulu gak ada WA, ada profil gitu, gak ada ikhwah. Ya. Jadi di situ Imam Ahmad duduk. Dia katakan dari Ahmad. Dari Ahmad diceritakanlah fulan. Teman Imam Ahmad ini bertanya, betul itu hadis itu? Kamu yang riwayatkan? Enggak ada. Dia katakan dari Ahmad. Karena perawi hadis ya Ahmad kan, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa ada yang lain? Akhirnya setelah orang ini selesai, dia didatangi oleh Imam Ahmad. Kalau bahasa kita, bentar, gitu kan. Kamu meriwayatkan ini dari siapa? Dari Ahmad. Dari Ahmad. Kamu tahu siapa Ahmad? Tahu. Saya Ahmad bin Hanbal. Saya nggak pernah meriwayatkan hadis ini. Bapak kira Ahmad itu hanya satu orang. Saya punya 50 Ahmad katanya. Nah itu dia ikhwah. Cara-cara orang dulu. Ya. Saya punya 50 Ahmad. Memangnya Ahmad itu hanya Ahmad bin Hanbal saja? Banyak Ahmad yang lain. Nah, itu cara dia berkelit. Demikian ikhwah. Akhirnya Imam Ahmad hanya tersenyum. Gak akan mungkin ditamparinya kan. Begitulah cara-cara orang dahulu. Ditanya, kamu dapat dari mana? Ahmad yang mana ini? Begitu. Itulah cara para ulama terdahulu ikhwah
Rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, lanjutkan. Wa hadhihi wasiyatun 'azimatun jiddan. Ini merupakan wasiat yang sangat agung. Wa hiya anna syababa muqbila ala talabil ilmi wa tahsil hadis. Bahwasanya para pemuda yang ingin mendapatkan ilmu dan untuk mendapatkan hadis yang bagi ayyakuna tahsiluhu lahu ala aidi ahli ilmi rasikhina athbat. Hendaklah dia mendapatkan ilmu tersebut dari tangan para ulama yang mapan ilmunya, ahlud dirayah, mereka yang mengerti dengan riwayat, wal basirah dan cerdas, al akabiru fil ilmi, orang-orang yang senior dalam ilmunya. Memang dia tua dalam agamanya. Makanya ikhwah kalau kita lihat para senior-senior, ulama-ulama kita yang senior-senior itu beda ikhwah, ya beda. Mereka berfatwa itu masya Allah hati-hati. Beda kan dengan kalau dia para ulama-ulama yang masih muda-muda, dia semangat-semangat. Nah, saking semangatnya terkadang sering terpengaruh dengan situasi politik. Para ulama-ulama yang senior enggak. Ya, makanya para ulama senior-senior kita di Saudi Arabia dan di seluruh dunia ini, ikhwah, mereka enggak gitu terpengaruh dengan masalah politik-politik. Itu ikhwah. Ya. Senioritas, la ayya'khudhal ilm min kulli ahad, bukan mengambil ilmu dari siapa saja. Wa inna ma ya'khudhul ilma an sahibis sunnah rasakhat qadamahu fiha. Dia mengambil ilmu dari sahibis sunnah, dari ahlu sunnah, pemegang sunnah yang mapan kakinya di atas sunnah Rasulullah SAW. Fa'an ibnu Syaudzab, dari ibnu Syaudzab, qala dia berkata, inna min ni'matillahi ala syabin idza tanassaka ayyuakhi sahibas sunnah wa yahmilhu alaiha. Di antara, kata ibnu Syaudzab, di antara nikmat yang diberikan Allah kepada para pemuda, di mana dia, ya, si pemuda ini berteman dengan orang-orang yang berada di atas sunnah, yahmilhu alaihi, yang mengajak dia untuk berpegang pada sunnah. Itu ikhwah. Makanya kalau kita ingin agar kita bisa istiqomah di atas sunnah, bertemanlah dengan orang-orang yang memang ingin tegak di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun ikhwah, yang namanya teman itu akan berpengaruh terhadap agama kita. Rasulullah pernah katakan bahwasanya almar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu agamanya sama persis seperti agama teman dekatnya. Khalil itu ikhwah orang dekat, bukan sekedar kenal, tapi teman dekat, teman ngobrol, teman pergi, teman datang begitu ikhwah, teman nongkrong, itu namanya teman dekat. Ketahuilah, almar'u ma'adini khalilihi, seorang itu agamanya seperti teman dekatnya. Jadi para akhwat kalau ingin tahu suaminya itu bagaimana, lihat siapa teman dekatnya. Kalau teman dekatnya ternyata funky, suka-suka dengan funky, berarti istri anti itu sedang nyamar pulang itu. Karena dia gak akan mungkin kalau dia benci dengan model-model funky, kemudian temannya orang-orang funky yang bangsa pakai ranti begitu kan, sekarang udah gak ada lagi ya, udah punah sepertinya itu. Iya. Udah punah sepertinya. Dulu kan banyak simpang-simpang kan? Iya, pakai ini dicat ujungnya begitu kan ikhwah. Udah punah. Semoga punah lah itu orang. Ya orangnya janganlah, taubat maksudnya orangnya. Gitu ikhwah. Kalau anti melihat bahwasanya teman dekat suami anti itu ternyata orang-orang yang soleh, ya, maka berbahagialah suami anti mirip dia. Begitu. Karena kalau orang yang soleh tidak akan bisa berteman dekat ya dengan orang yang tidak soleh. Sebagaimana orang yang tidak soleh nggak akan bisa berteman dekat dengan orang yang soleh. Gimana mau dekat? Pergi adzan, yuk kita sholat. Bingung orangnya, asli sholat aja disuruh. Kan begitu, capek dia. Udah adzan, ayo kita sholat. Kenapa harus sekarang sholatnya? Nanti kan bisa. Masih jam berapa? Masih jam 6. Masih ada setengah jam lagi ke maghrib misalnya mau sholat asar. Kalau orang yang soleh begitu adzan dia mulai cari-cari masjid, begitu kan? Kalau orang yang nggak biasa sholat tepat pada waktunya kan bagi mereka masih adzan, masih jam 4, belum jam 6 begitu. Dia biasanya sholat asarnya 6:15. Demikian, begitu tasbih udah adzan maghrib. Demikian.
Makanya kan mungkin antum pernah berpengalaman ketika di kampus, ketika di lokal, kemudian adzan, ada seorang ikhwan yang keluar untuk pergi ke masjid, dosennya komentar, apa memang harus sekarang sholatnya? Kan masih panjang waktu sholat, nah kayak gitu. Itu dia ikhwah. Demikian. Jadi orang yang kurang soleh ini, dia nggak betah dengan orang yang soleh ini. Demikian. Seorang akhwat misalnya pakai jilbab besar, jilbabnya besar, pakai gamis. Mungkin dia jalan bareng dengan seorang akhwat yang pakai miniskirt, keluar rumah pakai tank top, kemudian tank top yang pakai satu tali aja, kemudian rambutnya dipirang, demikian, make upnya menor, berjalan bareng gitu. Saya yakin nggak akan bisa, demikian, ya, nggak akan bisa. Tapi kalau sekedar kenal, ya bisa. Tapi kalau mau jadi teman dekat itu suatu hal yang mustahil. Makanya Rasulullah katakan, ar-ruh jundun mujannadah. Ruh itu tuh seperti tentara. Idza ta'arafa i'talafa. Kalau dia saling mengenal, dia akan menyatu. Demikian ikhwah. Dan kalau dia tidak mengenal, dia akan berpisah. Makanya itu orang tidak semua bisa menjadi teman dekat seseorang yang lain. Kalau sudah dia menjadi teman dekat, berarti itulah agamanya. Antum juga kalau mau menilai istri antum tuh gimana sih? Dia di luar sana di mana sih? Kalau ternyata antum melihat dia berteman dengan ibu-ibu yang suka nongkrong, suka belanja sana belanja sini, ya begitulah istri antum. Demikian ikhwah. Ya, itu alhamdulillah kalau karakter seperti itu kan belum dikatakan nggak boleh. Kalau punya duit kan ada masalah sebenarnya. Demikian. Kan ada akhwat-akhwat itu yang memang dia nggak betah di rumah. Dia betahnya di kafe misalnya. Ustadz kami di kafe ini membahas Islam. Oke, membahas Islam. Membahas pengajian kami buat panitia pengajian. Nggak masalah. Tapi begitulah ikhwah. Ya, begitulah dia. Itulah berarti kemiripannya. Oleh karena itu dalam masalah ini, ya, Islam menyuruh agar kita itu berteman dengan orang-orang yang baik. Jangankan masalah berteman ikhwah. Kalau antum mau menjadi seorang yang berprestasi dalam bidang apa misalnya. Mau main pingpong. Iya, mau meningkat kualitas antum main pingpong. Jangan main pingpong dengan anak TK. Mainlah dengan orang yang lebih pintar. Supaya antum meningkat kepintarannya. Itu masalah dunia. Antum ingin meningkat kemampuan dalam matematika. Ya jangan berteman, antum sudah S2, berteman dengan anak SMA. Gak akan meningkat, bertemanlah dengan orang yang lebih pintar. Sehingga antum bisa lebih pintar, bisa meningkat kepintarannya. Agama juga demikian. Ya, agama juga demikian. Kalau kita mau meningkat kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, bertemanlah dengan orang-orang yang memang rajin beribadah. Rajin ibadah. Jangan berteman dengan orang-orang yang suka nongkrong. Loh, jadi nggak boleh Ustaz nongkrong? Boleh kan, selama nggak ada yang diharamkan, boleh nongkrong. Duduk-duduk di kafe boleh, selama tidak ada yang diharamkan. Demikian. Tapi kan kita mau meningkatkan kualitas. Nah, bertemanlah dengan orang-orang yang juga ingin meningkatkan kualitas. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Wan Amr bin Qais al-Mullai rahimahullah qala idza ra'aita syab awwala ma yansha'u ma ahli sunnah wal jamaah farjuhu. Apabila kamu melihat seorang pemuda, pertama dia tumbuh bersama ahli sunnah wal jamaah. Farjuhu, kamu berharap baik. berharap banyak kebaikan dari dia. Wa idza ra'aita ma ahli bidah fai'as minhu. Tapi kalau kamu melihat dia ternyata bersama ahlul bid'ah, maka jangan banyak berharap dari dia. Karena bukan berarti dia nggak akan dapat hidayah. Jangan banyak berharap dari dia. Fa inna syaba ala awwali nusyu'ihi. Karena pemuda itu sesuai di mana dia awal berkembangnya. Kalau berkembangnya baik, insya Allah dia akan tetap berada di kebaikan tersebut. Wa an Amr bin Qais rahimahullah qala inna syaba la yansha'u. Sungguhnya seorang pemuda itu yansha'u artinya dia kembang, fa in athara an yujalisu al ilmi kada ayyaslam.
Kalau ternyata di saat dia berkembang itu, dia banyak berduduk dengan ahlul ilmi, dengan para ulama, maka dia akan selamat. Wa in mala ila ghairi dzalik kala ayya'tab. Kalau ternyata dia banyak duduk dengan bukan para ahlul ilmi, maka dia berarti akan binasa. Dia akan termangsa oleh para orang-orang yang suka berbuat maksiat. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, dalam masalah ini ya harus kita perhatikan. Tinggal kita mau bagaimana. Kalau sekedar kita hanya ya begitu-begitu saja, ya berarti bertemanlah dengan orang yang begitu-begitu saja. Tapi kalau kita ingin meningkatan, cari orang yang bisa membawa kita untuk lebih meningkatkan kualitas. Demikian ikhwah. Misalnya saya punya target tahun ini juz amma harus selesai misalnya. Udah. Berteman dengan orang yang mau menghafal juz amma. Begitu ikhwah. Jangan berteman dengan orang yang, maksudnya berteman dekat. Jangan berteman dekat dengan orang yang memang nggak mau menghafal. Demikian. Ya, jangan. Jangan sampai kita itu sudah 15 tahun. Juz amma nggak kelar kan parah ikhwah. Juz amma itu berapa lembar? Berapa halaman? Hah? Kalau juz biasa itu 20 halaman. Kalau juz amma karena dia banyak bismillahnya itu ya, pemisahnya lebih sedikit. Demikian ikhwah. Kalau satu hari satu halaman berapa berarti? 20 hari. Oke, itu kalau satu hari satu halaman. Kalau satu hari setengah halaman berarti 40 hari jadinya ya, 40 hari. Baik. Kalau satu hari seperempat halaman berarti 80 hari. Gitu ya? Enggak? Iya. Baik. Kalau begitu dibagi saja itu. Yang 20 halaman dibagi 365 hari. Jadi gimana? Mungkin satu hari satu baris. Atau jangan setengah baris. Amma yatasa'alun. Dah tutup. Aman. Besok tambah. Besok anin nabail azimnya. Anin nabail azim. Dah selesai. Tapi komitmen ya. Ikhwah. Kalau seperti ini. Gak usah setahun lah. 3 tahun selesai nggak itu juz amma? Kalau kita mau, ya seperti itu santai. Atau amma yatasa titik. Nanti alunnya besok misalnya. Mana tahu saking parahnya, susah ngingatnya. Demikian ikhwah. 3 tahun kelar nggak kira-kira juz amma ini? Kelar juz amma kelar. 3 tahun juz amma nggak kelar itu gimana? Demikian ikhwah. Tapi qadarullah masyafa'allah sudah 6 tahun ngaji. Setengah juz amma pun nggak selesai. Iya Ustaz, susah sekali. Lupa depan, hafal depan, lupa belakang, hafal belakang, lupa depan. Depan belakang lupa, tengah udah buyar-buyar. Nggak susah untuk menghafalnya. Demikian ikhwah. Ya kita harus meningkatkan kualitas. Ada lagi, saya sekarang udah tidak begitu ngotot lah Ustaz, nggak begitu ngoyo lah masalah dunia ini. Oh ya bagus. Terus, ya saya mau cari akhirat. Oke, mau cari akhirat. Ketika dia tidak ngotot untuk mencari dunia, berarti kan kalau nggak mencari dunia berarti mencari akhirat. Oke. Sudah semenjak antum tidak ngotot lagi mencari dunia, oke, udah bertambah nggak hafalan? Kalau nggak bertambah juga berarti nggak ngotot, sisanya kan berarti ada. Berarti sisanya cuma tidur-tidur, tidak menambah akhirat. Misalnya, saya tidak ngotot lah cari dunia, tapi nampak sholat sebelum qomat dia sudah ada, itu baru oke. Kemudian hafalan bertambah, ngaji bertambah, itu berarti efek daripada tidak lagi ngotot dalam masalah dunia. Ini tak lagi ngotot dalam masalah dunia, agamanya juga biasa-biasa aja, nggak ada peningkatan. Berarti sisa waktunya itu tidur. Hanya membuat dirinya semakin malas untuk mencari dunia. Bukan malah meningkatkan akhirat. Seharusnya kan ketika dia mulai meninggalkan tidak begitu tidak begitu mencari dunia, berarti kan kebalikannya harus mencari akhirat. Ini dunia sudah lemas, akhiratnya tambah lemas. Jadi ngapain? Itu ikhwah. Jadi kalau ada prinsipnya saya nggak ngotot-ngotot lagi masalah dunia, nggak masalah ikhwah. Tapi nampaklah peningkatan akhiratnya, itu dia.
Ya, nampak meningkat akhiratnya. Kalau antum masih akhiratnya juga masih pas-pasan, ya sudah, waktu itu gunakan untuk dunia, dunia itu juga bisa antum gunakan untuk mendapatkan akhirat. Itu ikhwah. Ya. Iya enggak? Iya, itu dia. Naikkan uang belanja istrimu, insya Allah senang dia. Karena khairukum khairukum khairum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya. Istri antum keluarga antum enggak? Ya sudah, demikian ikhwah. Senang dia. Antum jadi dapat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Intinya adalah nasihat yang kedua ini, yaitu dalam menuntut ilmu hendaklah tetap harus selektif dari orang-orang yang memang bisa kita percaya, yang akidah dan manhajnya itu yang lurus, ya, akidah dan manhajnya yang lurus, sehingga tidak ada masuk syubhat di hati kita. Karena kalau masuk syubhat itu akan sulit untuk keluar dari hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar tetap berada di atas sunnah Rasulullah SAW, tetap berada di atas real para thalabul ilmi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Insyaallah Sabtu depan akan kita lanjutkan di nasihat yang ketiga. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Dipersilahkan jika ada yang mau bertanya atau di 0813 600 661. Fadhol. Ya, silakan. Ada mikrofon kita yang wireless, ada? Silakan ikhwah. Ya. Bismillah. Barakallahu fiik ya Ustadz Zuna. Mohon nasihat Ustadz, ketika kami semua melihat perkembangan di media sosial belakangan ini yang tokoh muslim banyak yang sekiranya akrab dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Bagaimana kami menyikapinya Ustadz? Syukran Ustadz. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dalam Islam itu ada yang disebut dengan al-wala dan bara atau monoloyalitas. Al-wala dan al-bara ikhwah. Al-wala itu cinta dan kasih sayang kita kepada siapa. Al-bara kita berlepas diri dari siapa. Adapun cinta dan kasih sayang kita hanya ditujukan kepada orang-orang mukmin. Bukan ditujukan kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala firman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'uhum wa abna'um dan seterusnya. Walaupun orang tersebut adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka dan seterusnya. Itu merupakan sebuah monoloyalitas. Kita tidak boleh mencintai orang yang non-muslim. Gak boleh. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang bolehkah kami menuntut ilmu umum kepada profesor-profesor kafir? Ilmu umum ya, bukan ilmu agama. Kata beliau, boleh, karena itu ilmu umum. Tapi ingat, jangan sampai jatuh pada terlalu mengagumi. Mengagumi. Kamu ambil ilmu, oke. Tapi mengagumi dia jangan. Karena cinta dan kasih sayang kita hanya kepada orang-orang mukmin, hanya orang-orang muslim. Demikian ikhwah. Sampai beliau sebutkan seperti itu. Ya, sampai beliau sebutkan seperti itu. Boleh silahkan, tapi ingat jangan sampai kagum. Karena ikhwah, kalau kita sudah kagum dengan seseorang, sedikit banyak kita akan mengikuti cara hidupnya. Berapa banyak kaum muslimin, ya, mereka kagum dengan apa? Einstein. Einstein orang kafir apa muslim? Hah? Kafir.
Demikian. Oke, dia memang saintis orangnya. Dia punya teori-teori yang dia dapati, yang belum ada didapati oleh orang lain. Oke, silahkan. Tapi kalau sampai kagum tidak. Demikian. Hanya sekedar mengambil ilmu umumnya. Oh, ini kan berarti intoleransi. Ikhwah, dalam Islam itu ada toleransi, tapi toleransi itu ada batasnya. Jangan sampai toleransi itu kebablasan. Saya toleransi, akhirnya apa? Saya ikut merayakan Natal. Itu bukan toleransi namanya, ikhwah. Itu bisa murtad dibuatnya. Ya, jadi dalam masalah ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, toleransi ada dalam Islam, tapi dia berbatas. Makanya Allah katakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah itu tidak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian untuk bersikap adil, untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Itu ikhwah. Tapi untuk orang-orang kafir, coba anak-anaknya diatur ikhwah. Antum gak terganggu mereka lewat-lewat tawaf kayak gitu? Taib, apa tadi? Tawaf, bukan tawaf. Sebelum tawaf tadi apa? Mengusir dari kampung, Ustaz. Ya. Allah tidak melarang kalian bersikap baik dan bersikap adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian atau dari kampung kalian. Itu ikhwah. Artinya kan kita boleh berbuat baik. Abdullah bin Umar ketika dia menyembelih hewan, apa katanya kepada istrinya? Sudahkah kamu berikan kepada tetangga kita yang Yahudi? Boleh, bersikap baik boleh. Tapi bersikap baik ada batasannya, ikhwah. Jadi toleransi iya dalam Islam, tapi ada batasannya toleransi itu. Demikian, bukan berarti ketika mereka Natalan, mereka mengucapkan nyanyi-nyanyi mereka, kemudian kita yang Muslim di situ juga sekalian pakai selawat. Ini bukan toleransi, ikhwah. Ini bisa kufur yang seperti ini. Makanya hati-hati, ya. Ini kan termasuk banyak syubhat, sehingga nanti ikhwah terkikislah kaum muslimin agamanya. Antum masih ingat peristiwa Bosnia? Bosnia itu gimana? Kan itu peristiwa genosida kan dari suku apa yang berantas mereka? Serbia. Ikhwah, kaum muslimin di Bosnia itu ikhwah, itu sangat toleransi sehingga hampir nggak ketahuan lagi, nggak bisa dibedakan mana muslim mana yang non muslim. Karena mereka biasa, mereka ikut Natal bareng, biasa. Tapi ketahuilah ikhwah, disitulah membuat agama Islam menjadi lemah. Itu dia, menjadi lemah. Islam itu kuat ketika dia berpegang dengan agamanya, istiqomah di atas agamanya. Ketika dia mulai meninggalkan agamanya, maka otomatis dia akan lemah. Kalau dia sudah lemah, maka bisa saja dia terjadi diperangi. Kenapa? Udah nggak kuat lagi. Itulah dia ikhwah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa dan Harun, "Antuma wa manittaba'akuma humul ghalibun." Musa, Harun, kalian berdua dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua pasti akan menang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya Allah menyebutkan, Allahu Akbar, di mana kaitannya ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya
wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ya Isa, sesungguhnya kami mewafatkan kamu, mentidurkan kamu, wa rafi'uka ilayya, kami akan angkat kamu kepada kami, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, kami akan sucikan kamu dari orang kafir, wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Kami akan jadikan orang-orang yang mengikuti kamu itu akan senantiasa berada di atas, mendominasi orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Ibnu Qayyim mengatakan, apabila pengikut-pengikut Nabi Isa yang berpegang dengan sunnah Nabi Isa, mereka bisa mengalahkan orang-orang kafir pada waktu itu, maka demikian juga umat Nabi SAW. Sejauh mana mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah, sejauh itu juga pertolongan Allah diberikan kepada mereka. Semakin jauh mereka dari sunnah Rasulullah, maka semakin jauh juga pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Jadi pertolongan Allah itu bukan dengan kekuatan, bukan dengan ekonomi. Pada zaman dahulu juga nggak kaya-kaya kali kan kaum muslimin. Bahkan tingkat kemiskinan masih jauh dibandingkan miskinnya kaum muslimin sekarang. Apa ada kita lihat kaum muslimin sekarang itu dia punya hartanya hanya sepotong kain sarung seperti yang seorang sahabat yang meminta dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan seorang wanita. Gak punya apa-apa kecuali sepotong kain sarung. Apa ada sekarang seorang akhwat yang gak punya jilbab? Pada zaman Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan keluarkan semua kaum wanita untuk pergi sholat id. Ibu-ibu yang punya anak tolong ditertibkan anak-anaknya. Ada yang merasa gak punya anak? Mau ku bawa aja tuh ke Semencirim semua. Kalau gak ada yang ngaku. Apa tadi? Hah? Hah? Ya. Jadi kan Rasulullah bawa semua. Zawatil khudur, wal huyyat, yang wanita haid, wanita yang pingitan, bawa semua ke lapangan. Apa kata Ummu Atiyah? Ihdana lam yakul laha jilbab. Ya Rasulullah, gimana? Ada di antara kami banyak yang gak pakai jilbab, gak punya jilbab. Ihdana, ada di antara kami yang gak punya jilbab. Gak punya jilbab sehingga dia gak bisa keluar rumah. Apa kata Rasulullah? Pinjamkan, adalah saudarinya, pinjamkan jilbabnya kepada dia. Coba cari sekarang ada kaum muslimah gak punya jilbab. Di mana dapatnya? Gak ada ya. Mana ada muslimah gak punya jilbab? Itu. Walaupun muslimah yang gak pakai jilbab, tanya dia ada gak jilbabnya? Tetap ada. Wong inang-inang yang di tengah-tengah jalan itu yang disimpang-simpang pakai jilbab juga dia minta-minta kan? Pakai jilbab dia. Itu ikhwah. Jadi kalau kita bicara masalah kemiskinan, dulu lebih miskin. Tapi gimana dahulu? Gagah nggak para sahabat? Gagah luar biasa ikhwah. Itulah dia. Jadi tidak ada dalam Islam toleransi yang tanpa batas. Ada toleransi tapi dia berbatas. Dan itu perkara akidah ikhwah. Ya. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan, Allah menyebut tentang Nabi Ibrahim. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh pada Nabi Ibrahim itu ada suri tauladan bagi kalian. Ketika mereka berkata, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Jadi Nabi Ibrahim dan pengikutnya berkata, kami itu berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir dengan, kami ingkari semua yang kalian sembah. Wa bada bainana wa bainakumul adawat wal baghdha, dan akan tetap muncul antara kami dan kalian itu kebencian dan permusuhan. Begitu, kenapa? Mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hak yang seharusnya diberikan kepada Allah, mereka alihkan kepada yang bukan Allah. Makanya marah Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya pada waktu itu. Itu namanya al-wara, al-wala wal bara. Ada batasannya, ya. Ada batasannya yang namanya toleransi. Demikian ikhwah. Jadi boleh antum baca-baca fikih toleransi itu bagaimana sebenarnya yang ada dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi mau bertanya silakan. Oh ini aja dari apa? Dari WA. Bismillah Ustadz, bagaimana hukumnya menerima dana hibah dari bank
lembaga keuangan kepada Yayasan Umat Islam. Hal ini secara program sosial CSR, apakah dana tersebut halal terima? Ikhwah, kalau kita masalah riba lah ya, berarti riba ini. Masalah lembaganya apa namanya Allahu a'lam, yang penting masalah riba. Ikhwah, Rasulullah katakan bahwasanya la'anallahu riba, Allah melaknat praktik riba, akiluha wa mukiluha, yang mengambil, yang memakan riba ataupun yang menerima riba, wa mukiluha, dan yang memberi riba, syahiduha wa katibuha, yang saksinya dan yang menuliskannya. Ini semua sama. Artinya si A mengatakan, saya pinjam duitmu 1 juta. Oke, kata si B, tapi kamu pulangkan 1.200.000. Ini kan riba, ada jelas kan? Ya, ini jelas riba. Maka kata si A, oke. Berarti si A yang memberi riba dan si B yang menerima riba. Karena memang prakteknya mereka ini. Kalau ada si C, apa masalahnya biar saya catat? Kena dia. Dia yang mencatat. Dan si D mengatakan, saya saksi ya. Maka 4 orang ini kena. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau riba itu diberikan, hasil riba ini diberikan kepada selain mereka yang ikut dalam transaksi riba ini? Tidak si A, tidak si B, tidak si C, tidak si D. Tapi kepada orang lain, gak ada terikut. Apakah itu dibolehkan? Allahu a'lam bishawab, ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada yang menyebutkan tidak boleh kecuali diletakkan tempat fasilitas-fasilitas umum. Seperti untuk jalan, untuk lampu jalan, demikian ikhwah. Ya. Sebagian lagi menyebutkan ya nggak ada masalah selama dia terlepas dari 4 orang ini. Dapat berapa tadi hasilnya? 200.000 ya. Hasilnya kan dari 200.000 tuh. Terus 200.000 ini tidak boleh dicicipi oleh si A, si B atau si C atau si D. Tapi dia boleh dia berikan kepada si F yang tidak ada hubungan dengan transaksi ini. Itu ikhwah. Ya, itu pendapat kedua. Jadi kalau diberikan kepada fakir miskin boleh. Itu bagi pendapat yang kedua. Karena yang dilaknat itu adalah orang yang ikut dalam transaksi riba tersebut. Oleh karena itu ikhwah, azallahu wa iyyakum, yang aman memang yang pertama. Walaupun yang kedua itu juga sepertinya ada celahnya, ya, celahnya bisa diterima, tapi yang paling aman untuk umum, fasilitas umum. Allahu a'lam bishawab, ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi tinggal antum aplikasikan saja. Pertama harus pastikan itu riba. Yang kedua diberikan kepada yang terlibat apa tidak. Kemudian digunakan untuk apa? Kalau untuk fasilitas umum, insya Allah tak masalah. Ada seorang ustadz yang saya kenal berpuasa sunnah setiap hari. Bagaimana ustadz? Apakah diperbolehkan? Setahu saya puasa sunnah tertinggi jumlahnya kelang-kelang puasa Nabi Daud. Bagaimana hukumnya? Rasulullah SAW mengatakan, ya, afdalus siyam Ramadan. Sebaik-baik puasa adalah puasa Ramadan. Afdalus siyam ba'da siyam Ramadan saumu Daud. Puasa-puasa sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Di mana beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Kemudian ikhwah, ada puasa yang lebih rapat lagi, yaitu puasa setiap hari. Senin, Selasa, Rabu puasa. Tetap dia paginya sahur, sore buka. Selasa gitu juga, paginya sahur, sore berbuka. Maghrib buka. Rabu gitu juga. Paginya sahur, maghrib berbuka. Ini yang disebut dengan puasa ad-dahr. Puasa setiap hari dan ini tidak diperbolehkan. Ya, puasa setiap hari tidak dibolehkan. Ada satu lagi yang disebut dengan puasa wisol. Puasa wisol ini puasa terus-menerus. Di mana puasa ini kalau kita mulai puasanya di hari Senin, berbukanya maghrib Selasa. Jadi Selasa, Senin pagi kita sahur sebelum subuh, puasa maghrib tetap puasa, subuhnya tetap puasa, Selasa maghrib baru buka puasa. Itu namanya puasa wisol.
Ada yang sampai 3 hari, terus menerus nggak buka. Jadi puasanya dimulai dari Senin, bukanya Rabu, nah, begitu. Itu puasa wisol. Ada lebih lagi, Senin bukanya Kamis. Ada mau lebih lagi, Senin bukanya Jumat. Itu bukanya di kuburan loh biasanya kalau begitu. Kalau nggak makan 7 hari. Demikian ikhwah, itu namanya puasa wisol. Rasulullah SAW pernah melakukan puasa wisol selama 2 hari. 2 hari atau 3 hari. Sahabat bilang, kami juga kepingin puasa seperti Anda ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalian tidak sama seperti saya. Saya diberi makan oleh Tuhan saya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kalian. Tapi kan juga kami kepingin. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau yang kepingin juga, maka puasa di hari Senin, misalnya hari Senin ya. Puasa di hari tersebut, tapi berbukanya sebelum subuh hari besoknya. Enggak maghrib. Itu yang dibolehkan puasa wisol kepada para sahabat. Jadi kalau kita katakan dia puasa mulai hari Senin, sebelum subuh hari Senin dia puasa, maghrib tetap puasa, nanti sebelum subuh hari Selasa dia berbuka puasa. Itu maksimalnya yang dibolehkan Rasulullah SAW. Antum bisa lihat di ensiklopedia Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah, ya, ensiklopedia larangan yang ditulis oleh Syekh Salim bin Hilali, hafizahullah. Demikian ikhwah, itu dia. Jadi intinya puasa setiap hari tidak dibolehkan. Disebut dengan puasa dahar. Beda ya antara puasa dahar dengan puasa wisol. Demikian. Bagaimana menurut Ustadz tentang hadis larangan makan dan minum dalam keadaan junub sebelum berwudu atau membasuh kemaluan? Ikhwah azallahu wa iyyakum, tidak ada hadis larangannya. Anjuran ada, ya. Rasulullah SAW apabila beliau junub, beliau berwudu. Bukan ini apa tadi? Iya, berwudu. Jadi Rasulullah SAW apabila beliau junub, sebelum beliau makan atau minum, beliau berwudu terlebih dahulu. Hanya saja memang para ulama ada berkomentar tentang makna wudu. Ada yang menyebutkan wudu yang dimaksud adalah wudu sholat. Ada juga yang dimaksud wudu yang dimaksud adalah cuci tangan. Itu dia. Jadi intinya adalah ya sebelum makan dan minum, apabila seorang itu junub baru melakukan hubungan suami istri, kemudian dia mau makan maka basuhlah tangannya terlebih dahulu. Baik, atau berwudulah terlebih dahulu. Kalau dia mau makan atau mau dia minum. Juga ketika dia mau mengulangi lagi untuk babak kedua. Wudulah terlebih dahulu. Rasulullah katakan, fa innahu ansyatu lil aud. Karena dengan berwudu lagi, kalian akan lebih semangat untuk mengulanginya lagi. Itu dia. Jadi bapak-bapak yang kepingin mengulangi babak kedua, wudulah. Ustadz, wudu pun tetap letoy. Ya sudah, tidurlah. Ya gimana gak sanggup lagi, masa dipaksa-paksa. Udah 3 kali wudu juga, gitu-gitu juga. Ya udah tidur. Ya, nikmatilah waktu tidurnya. Jangan dipaksa-paksa kali. Demikian ikhwah. Ada yang mau bertanya langsung? Ibu-ibu ada yang mau bertanya langsung pakai mikrofon ada di sana? Coba kasihkan dulu mikrofonnya, mana tahu ibu-ibu ada yang langsung bertanya. Baik, Ustadz kalau kita hanya berpuasa Senin Kamis dalam 4 pekan di setiap bulannya, apakah juga terhitung dalam berpuasa 3 hari dalam sebulan? Senin Kamis dalam 4 pekan. Itu bukan 3 bulan lah, bukan 3 hari sebulan, udah berapa itu? Kalau dalam 4 pekan Senin Kamis, 4 kali 2 jadinya. Udah 8 hari, udah lebih bagus. Demikian ikhwah. Yang ini kan yang pembahasan sebulan 3 kali. Boleh di awal, boleh di akhir, boleh di tengah, atau boleh dipecah-pecah juga. 1 di awal, 1 di tengah, 1 di akhir, boleh silahkan. Pokoknya setiap bulan itu dia berpuasa 3 hari. Dan bulan yang dimaksud adalah bulan Hijriyah ya. Bukan bulan-bulan Masehi, bulan Hijriyah. Demikian. Jadi antum harus tahu kapan awal, kapan tengah, kapan akhir. Atau yang bagus lagi puasa bid, yaitu di 13, 14, 15. Kalau dia puasanya puasa Senin Kamis, ya lebih bagus lagi karena lebih banyak lagi puasanya. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu lahu minan nar. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja, fi sabilillah, jalan Allah, berharapkan wajah Allah, maka Allah jauhkan dia dari api neraka. Rasulullah mengatakan asyamu junnah,
Yastadinnu bihil abdu minan nar. Puasa itu merupakan perisai yang merisai seorang hamba dari ancaman neraka. Allahu a'lam bishawab. Izin bertanya, apa hukumnya murojaah Al-Quran tetapi kelihatan auratnya seperti pakai celana pendek? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ketika kita bicara masalah adab, ya. Artinya ketika kita baca Quran, berwuduklah, tutup aurat, duduk yang sopan, menghadap ke kiblat. Itu dia. Karena ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua bukan syarat. Bukan syarat wajib, tapi syaratul kamal, syarat sempurna. Jadi kalau ibu-ibu misalnya baca Quran pakai daster, ya daster itu ya lengannya pendek, kemudian panjangnya hanya sampai setengah betis. Boleh nggak dia baca Quran? Boleh, nggak ada masalah. Ya, boleh nggak ada masalah. Terus dia baca Quran pakai daster, tapi di halaman rumah depan. Duduk di halaman, boleh nggak dia baca Quran itu? Sah nggak baca Qurannya? Ya nggak ada masalah tentang baca Qurannya. Tapi auratnya nampak orang lain. Masalah itu masalah aurat dengan orang lain. Tapi kalau halaman rumahnya itu depannya tembok semua 5 meter nggak ada masalah juga kan? Nggak tahu dari mana masuk rumahnya. Tapi begitulah ikhwah. Jadi kaitannya itu masalah kesopanan, kesantunan, ya etik. Itu dia, etika dalam membaca Al-Quran, bukan sebagai syarat wajib, ya, bukan sebagai syarat wajib. Demikian ikhwah. Apalagi sekarang ini siang-siang panas gitu kan, itu dia. Dan memang ada mama-mama ini yang memang sejak dari gadis dia memang kalau di rumah itu bawaannya pakai short gitu aja, celana pendek. Ada juga kan yang memang tidak biasa yang begitu. Dia pakai daster misalnya. Tapi kalau celana pendek depan anak-anaknya itu kurang baik. Ya. Jadi ibu-ibu depan anak-anaknya cobalah agak lebih sopan sedikit depan anak-anak. Jangan dia pakai bikini di dalam rumah itu. Masak sambil pakai bikini gitu kan. Anak lihat, mama pakai apa itu? Demikian. Nanti anaknya ikut. Jadi pakailah pakaian yang pantas ya supaya bisa ditiru oleh anak-anak. Allahu a'lam bishawab. Jika ada suami yang kalau marah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan istri dan kata-kata kasar padahal sering ngaji, istri merajuk, suami lebih merajuk, terkadang perempuan ini dipujuk, ingin dipujuk. Ikhwah, makanya cari pasangan itu yang soleh. Ya, itu yang terpenting ikhwah. Cari pasangan yang soleh. Cari pasangan itu yang soleh kenapa ikhwah? Karena in ahabbaha akramaha. Laki-laki yang soleh, kalau dia mencintai pasangannya, dia akan muliakan. Wa in karihaha lam yadlimha. Kalau dia membencinya, maka dia tidak akan menzoliminya. Itu ikhwah. Ya. Itu laki-laki yang soleh. Dan tidak ada laki-laki yang soleh itu tengkar dengan istri teriak-teriak. Kamu ya bang, dasar abang itu kutilang, kamu merpati. Kamu kalau gitu burung merbuk. Ya ikhwah, nggak ada teriak-teriak begitu. Ya, walaupun antum berada di posisi yang benar, ya istri yang salah, nggak usah diladeni istri yang teriak-teriak. Diam aja. Ketika antum dicaci maki istri misalnya, abang miskin, untung dengan aku istrinya. Kalau enggak abang jadi apa? Gembel, bisa begitu-gitu lah kira-kira kan. Ya antum istighfar saja. Diam aja. Kenapa? Karena sesungguhnya malaikat yang menjawabnya. Itu ikhwah. Tapi kalau antum ikut membalas, malaikat pergi. Para istri juga begitu. Kalau dikasari oleh suaminya banyak istighfar, jangan jawab. Kalau bisa agak senyum-senyum sedikit. Loh, kenapa kamu senyum-senyum? Malaikat jawab. Iya ikhwah. Kalau kita dicaci maki orang, kita diam, itu malaikat jawab. Hal ini pernah terjadi pada diri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dicaci maki, ada seorang datang kepada beliau, dicaci maki. Rasulullah di situ tuh. Rasulullah senyum-senyum melihatnya. Tapi lama-lama Abu Bakar nggak tahan juga. Dia bangkit, dia balik, ya membalas. Rasulullah pergi. Pergi Rasulullah, ditinggalkannya Abu Bakar.
Sahabat melihat, ini tadi ketika sahabatnya dicaci maki, dia malah senyum-senyum. Ketika sahabatnya balik membela, dia malah pergi. Kalau kita kan teman kita, ketika dia membela diri, apa yang kita lakukan? Sikat, lanjut kan begitu, lanjut. Kita kasih semangat kan. Ini kok malah pergi. Apa kata Rasulullah tadi ketika Abu Bakar dicaci maki, itu malaikat yang jawab. Banyak malaikat di situ jawab. Kamu gini ente, bukan dia enggak. Kamu gini ente yang begitu yang dia enggak. Gitu-gitu ikhwah. Makanya Rasulullah senyum. Tapi ketika Abu Bakar mulai membela diri, malaikat tadi pergi. Yang gantikan setan. Makanya kalau ada suami istri tengkar, kuat-kuatan suara, dibalas dengan suami, kuat-kuatan suara, datang setan di situ. Akhirnya siapa yang paling kuat ini, siapa yang paling besar urat lehernya. Padahal dekat tuh hanya 2 meter. Tapi ngomongnya kalau abang ya wah, kamu 2 meter ngapain? Kalau memang betul-betul mencaci maki, abang miskin. Kan sampai, yang penting kan sampai. Ya kan? Yang penting kan sampai. Dasar ya, abang itu perkutut. Nah demikian. Kalau memang mau mencaci juga. Tapi untuk apa teriak-teriak? Dengar pelan aja dengar. Jadi bisa panjang gitu maksudnya. Tengkarnya bisa panjang, kenapa? Energinya terhemat. Tapi kan nggak seperti itu. Makanya sering dikatakan bahwasanya kenapa orang yang bertengkar itu dekat tapi suaranya kuat? Karena hatinya sedang jauh. Makanya perlu suara kuat, hati sedang jauh, 2 meter pun dia kuat-kuat suaranya. Kalau hati sedang dekat ikhwah, gak usah pakai kata-kata. Alis saja naik-naik udah tahu dia. Oke siap. Demikian, pakai kata-kata sandi sudah selesai. Itulah dia. Kenapa? Hati sedang dekat. Itulah dia. Ya. Kemudian juga antum, para suami, nasihat untuk antum. Rasulullah katakan bahwasanya wanita itu kurang akal dan kurang agama. Hadis ini ditujukan untuk para suami. Supaya mohon dimaklumi itu mama-mama. Karena akalnya kurang. Itu dia, karena akalnya kurang. Kalau dia yang salah, dia yang merajuk, dia yang sporing ke rumah orang tuanya, ya sudah biar aja. Nanti 3 hari coba tanya, Dek abang jemput Dek, iyalah bang, jemput. Nggak usah terlalu, terlalu, kok jemput? Kau yang pergi, kau yang pulang sendiri. Ini kaedah abang, alah nggak usah lah kaedah-kaedah gitu. Ya nggak usah kaedah-kaedah gitu, jemput aja udah selesai masalahnya. Demikian ikhwah. Kalau antum dimarahin istri misalnya, antum pulang bawa sate, insya Allah selesai. Ya, mama ini sebenarnya nggak gitu-gitu kali susah sebenarnya, asalkan antum pandai membujuknya. Itu dia. Tapi kalau antum pakai prinsip kita laki-laki, dipakaikan kepada mereka, nggak jalan. Mereka akalnya kurang ikhwah. Bukan berarti orang gila mereka, bukan. Bukan berarti orang gila. Mereka itu akalnya kurang karena nggak cerdas, tertutup dengan perasaannya yang kuat. Itu dia, jadi nggak cerdas dia. Makanya mohon dimaklumi. Kalau merajuk ya sudah, rayulah dia, bujuklah dia. Itu ikhwah. Kalau dia katakan, Dek, abang nanti siang makan di luar ya bang? Ya Dek ya, terserah katanya. Itu harus tahu untuk tafsirnya itu terserah itu. Bukan berarti dia setuju, itu belum tentu. Terserah ini apa Dek maksudnya? Nah, minta dia, apa maksudnya terserah? Mereka tafsir dalam mereka, pakai tafsir siapa kita nggak tahu juga. Nah itu ikhwah. Jadi mohon dimaklumi, mereka tuh ya begitu, harus banyak minta dimaklumi. Banyak minta dimaklumi, walaupun mereka kadang-kadang susah memaklumi kita. Itu dia. Para akhwat juga mohon dimaklumi juga para suami-suami ini. Kalau dia WA WhatsApp suaminya panjang gitu kan. Kadang-kadang hampir 3 itu, bersambung. Masih ada tulisan biru di WhatsApp masih ada, bersambung. Tuh, bersambung lagi. Ya sudah baca aja, kalau nggak sempat udah kirim aja jempol, trending, dah aman. Memang begitu ikhwah, mau gimana lagi? Ya, jadi itulah dia ingin dimanja, itu dia. Ya udahlah ya. Jadi janganlah pakai bahasa-bahasa kasar. Udah nggak zamannya bahasa-bahasa kasar ikhwah. Ya, udah nggak zamannya lagi. Dulu oke lah orang tua kita yang nggak ngerti bagaimana bagi seorang suami, nggak ngerti bagaimana cara parenting yang benar pada anak-anak. Sekarang udah nggak zaman lagi lah main kasar-kasar begitu. Ya, sekarang sudah bagaimana parenting, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri, itu yang terpenting.
Pertengkaran itu hanya terjadi ketika komunikasinya itu tersumbat, terhalang, sehingga suami nggak memahami istri, istri juga tidak memahami suami. Itu yang terjadi, ikhwah. Ya, jadi kalau seandainya komunikasi terhambat, muncullah saling curiga, muncullah saling salah dalam mentafsirkan. Demikian ikhwah. Binalah sebuah komunikasi, ya, bicarakan dengan cara yang baik, insya Allah. Gak ada rumah tangga itu yang gak ada masalah. Ya, gak ada rumah tangga yang gak ada masalah. Semua rumah tangga itu ada masalahnya. Dan gak ada manusia juga yang gak ada masalah kan? Orang bertakwa ada masalah gak? Ada, makanya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar atau beri solusi. Enggak dikatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia enggak ada masalah. Mana begitu, ikhwah? Masalah tetap ada, tapi Allah beri dia solusi bagaimana cara keluar dari masalah itu. Demikian ikhwah. Jadi tidak harus orang yang piawai dalam ilmu komunikasi lantas dia pasti bisa menyelesaikan masalah. Enggak juga. Itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhir dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.